Langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest cabang Semarang. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bersama saya Rudi Oktrianto dari RNB GK Invest cabang Semarang. Nanti ada teman saya Ardiansah yang akan membantu untuk menganalisa market secara analisa teknikal, uh, beberapa instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, pada malam hari ini bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting, kemudian bagi Anda yang juga yang barusan bergabung di channel YouTube kami di GK Invest Semarang Indonesia, jangan lupa bagi yang memantau acara ini di YouTube GK Invest Semarang Indonesia di subscribe dan di klik ya loncengnya supaya nanti kalau misalnya ada informasi mengenai edukasi dari GK Invest Cabang Semarang, Anda mendapatkan notifikasi di handphone. Oke, seperti biasa di malam hari ini di hari Rabu ya, kita akan live trading dan sebelum kita menuju ke live trading bersama Ardiansah, kita akan untuk di bulan Mei ini GK Invest ada beberapa promo nih. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin belum tahu mengenai promo-promo apa aja yang ada di GK Invest. Yang pertama, jika Anda masuk atau membuat real akun dengan deposit minimal $500 atau 5 juta rupiah, Anda akan mendapatkan fasilitas free swap. Nah, free swap ini bebas biaya bebas biaya menginap ya, bebas biaya menginap. Nah, tentu saja kalau misalnya ada transaksi dan ada tambahan biaya menginap, nah itu tentu saja itu akan mengurangi ya mungkin sedikit ya, mungkin sedikit. Tapi kalau lama-lama beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, biaya menginap ini lama-lama akan sedikit mengurangi keuntungan yang Anda dapatkan. Nah, kebetulan di GK Invest pada bulan Mei ini kita sedang ada promo untuk free swap jika masuk minimal deposit $500 atau 5 juta rupiah. Nah, silahkan Anda manfaatkan promo ini. Bagi Anda yang sudah memiliki kontak person dari tim marketing GK Invest Cabang Semarang, silahkan menghubungi kontak person Anda dan syarat-syaratnya seperti apa untuk membuat real akun. Nah, kemudian silakan Anda deposit ke atau transfer ke segregated account GK Invest. Ada dua rekening, yaitu rekening BCA rupiah atau BCA dolar dan Mandiri rupiah dan Mandiri dolar. Silakan Anda pilih. Seperti itu. Kemudian untuk promo yang kedua, nah ini GK Invest ada promo untuk bagi Anda semuanya yang ingin menikmati liburan musim panas di tempat impian. Nah, mumpung ada promo bagi Anda yang belum pernah ke Phuket, Thailand. Nah, ini kesempatan Anda untuk siapa tahu nih. Nah, siapa tahu Anda bisa liburan bersama GK Invest ke Thailand, ke Phuket, ataupun ke Turki, ke Istanbul, atau ke Maldives Island, ke Kapadosia, ataupun ke Bali. Nah, Anda yang mungkin baru sekali dua kali ke Bali, siapa tahu ingin kembali lagi. Nah, nanti bisa bersama dengan tim dari GK Invest. Atau ke Dubai. Nah, yang Dubai ini biasanya yang jarang orang ke sana ya. Tapi ya mungkin dari Anda mungkin juga sudah ada yang pernah ke sana sih ya ke Dubai. Nah, untuk yang belum, nah siapa tahu kalau Anda uh, ingin menikmati liburan musim panas ke Dubai, syaratnya seperti apa, syarat dan ketentuan seperti apa, silakan menghubungi tim marketing GK Invest. Karena kalau Anda sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuannya, nah Anda bisa langsung liburan musim panas ke Dubai atau ke Thailand atau ke Istanbul atau ke Maldives. Nah, semua include ya, include termasuk tiket pesawat, kemudian tiket hotel, biaya, biaya penginapan maksudnya, penginapan di hotel, itu sudah free, transportasi, kemudian sarapan pagi, nah itu sudah free. Anda tinggal bawa uang saku untuk beli oleh-oleh. Nah, seperti itu.
Jadi jika Anda tertarik ingin menikmati liburan musim panas bersama GK Invest, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan apa namanya dijelaskan lebih detail mengenai syarat dan ketentuannya. Itu promo yang kedua. Untuk promo yang ketiga, nah ini bagi Anda yang suka transaksi XAUSD atau suka transaksi emas. Nah, selama ini mungkin transaksinya lewat apa ya? Memanfaatkan volatilitas harga XAUSD naik turun buy sell seperti itu. Nah, siapa tahu Anda selain transaksi XAUSD, Anda juga berpeluang untuk mendapatkan emas batangan. Mulai beratnya dari 1 gram sampai 10 gram. Nah, silakan Anda uh, pilih mana yang sekiranya ingin Anda dapatkan. Misalnya nih, saya pengen emas 5 gram misalnya. Nah, syaratnya berarti minimal deposit $2.000 atau 20 juta rupiah, kurs satu dolar 10.000 ya, kurs 1 dolar 10.000. Minimal lot 85 lot, 85 lot, dan durasi tradingnya 1 bulan. Nah, untuk registrasinya mulai tanggal 18 April 2022 sampai tanggal 30 Juni 2022. Batas klaim itu maksimal tanggal 31 Agustus 2022. Silahkan kalau misalnya Anda tertarik, selain Anda transaksi XAUSD, Anda bisa berpeluang untuk mendapatkan emas batangan. Bagi Anda yang sudah jadi nasabah, tinggal top up dan jangan lupa setelah top up Anda memberitahu ke sales atau kontak person Anda, saya ingin ikut promo Gemilo Emas. Nah, seperti itu. Oke, untuk malam hari ini, kalau kita lihat di kalender ekonomi atau di jadwal news untuk hari ini, hari Rabu tanggal 11 Mei, yang perlu diperhatikan itu nanti jam 19:30 waktu Indonesia bagian Barat ada inflasi konsumen. Nah, inflasi konsumen ini cukup penting sekali dan kebetulan inflasi konsumen ini berdiri sendirian. Maksud berdiri sendirian itu dirilis tidak bersamaan dengan data ekonomi yang lainnya. Nah, tentu saja akan menggerakkan mata uang US dollar dan efeknya nanti akan menggerakkan emas, kemudian pound sterling, euro, Aussie, New Zealand dollar, yen Jepang dan lain sebagainya. Nah, untuk inflasi konsumen di Amerika diprediksi naik. Untuk inflasi konsumen yang inti bulanan dari bulan kemarin 0,3%, diperkirakan prediksi untuk malam hari ini naik ke 0,4%. Sedangkan untuk inflasi inti yang tahunan diperkirakan turun dari 65% di bulan kemarin, diprediksi untuk malam hari ini sekitar 6,0%. Untuk aktualnya, nanti kita akan lihat di jam 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk jam 21:30, nah ini bagi Anda yang saat ini sedang transaksi komoditas crude oil, nanti malam akan dirilis mengenai stok cadangan minyak mentah di Amerika versi EIA, Energi Informasi Administrasi. Diperkirakan untuk laporan nanti malam jam 21:30 diperkirakan turun ya dari minggu kemarin 1.302.000, diperkirakan untuk laporan di malam hari ini itu minus 457.000. Sedangkan untuk versi API-nya itu mengalami kenaikan dari prediksinya minus 457.000 ternyata naik di 1,1.618.000. Nah, tentu saja laporan dari AI ini akan menggerakkan komoditas crude oil. Jadi diperhatikan bagi Anda yang saat ini ada open posisi crude oil nanti jam 21:30 diperhatikan pergerakannya apakah pergerakan crude oil ini searah dengan open posisi Anda atau berlawanan dengan open posisi Anda. Kalau berlawanan jangan lupa menggunakan risk management dan dihitung mengenai money manajemennya. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan di malam hari ini. Kita langsung saja menuju ke Ardiansah. Halo bro, gimana kabarnya? Halo Pak Rudi. Halo ya. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi kayaknya settingannya bukan di rumah nih.
Lagi ngopi Pak, ini lagi Lagi ngopi. ngopi ya. Ya ngopi sambil live trade lah ya, sambil Iya. trading lah ya. Nah, siapa tahu nanti Ah, bayar kopinya dibayar oleh cuan yang ada di pergerakan market amin, nanti amin, malam. amin, Nah, malam amin, hari ini. amin, amin. Oke, mungkin langsung aja bro untuk analisa teknikal di malam hari ini. Mungkin kita bisa memanfaatkan pergerakan emas atau pound sterling atau euro. Nah, sepertinya harga emas ini terjunnya cukup lumayan banyak Ya, dan saat ini sedang terkoreksi. Nah, silakan bro. tinggal 8:30 Pak ya, ada beritanya Ya, Pak ya. jam Oh ya, oh ya kalau setengah oh sembilan setengah WIT sembilan. ya WIT Iya, iya, Makassar. setengah Nah, 15 menit lagi Pak ya. ya oke deh. Ini sudah ada Pak Mulyani tanya mengenai Aussie. Oh ya, ini ada Aussie Pak USD. Ausi sama Fafi, Ibu Vina kayaknya mau Oh ya. jalan-jalan kayaknya. Ya, Oke, silakan bro. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita ketemu lagi live trading bersama GK Invest cabang Semarang. Setelah kita libur 1 minggu, nanti coba kita lihat beberapa yang bisa kita transaksikan. Apalagi kalau kita perhatikan ini market cukup menarik dari sisi teknikal. Tinggal kita lihat data rilis sebentar sekitar 15 menit lagi. Ada CPI, nanti coba kita lihat. Coba kita ke currency strength-nya dulu. Kalau kita perhatikan secara malam ini indeks dolar cukup melemah ya. Kalau kita perhatikan yang cukup menguat ini di indeks Aussie dan pound sterling. Nanti coba kita lihat ini di 3 pair ini, pound sterling di USD Japan Yen, di Aussie dan pound sterling, dan di gold. Coba kita ke gold dulu ya sambil menunggu data rilis, karena kalau kita perhatikan ini gold cukup menarik beberapa hari terakhir. Kalau kita perhatikan dari sisi goldnya sebenarnya ini kemungkinan besar ini jadi area resistennya ya. Yang kalau kita perhatikan di H4-nya di 1854. Kalau kita lihat sebenarnya target terdekatnya kalau misalkan untuk malam ini biasanya di sini di 1847 untuk target terdekatnya. Ini coba kita perhatikan di time frame. Kalau kita lihat mulai dari daily dulu, coba kita lihat. Kalau dari sisi daily-nya kemungkinan besar ini jadi 1854 ini jadi area high-nya ya, high daily-nya hari ini. Coba kita ke H4, H4 pun sama kalau kita perhatikan. Ini tinggal kita lihat. Biasanya kalau dengan pola candlestick serapi ini bisa kita manfaatkan ya. Nah, kemungkinan besar target untuk bisa kita manfaatkan ini di 1847 dan 1845 dan di 1840. Kemungkinan besar harga kebalik lagi ke harga area ini. Tinggal kita lihat di time frame H1 ke bawah. Kalau kita perlihat, berarti kita nanti siap-siap untuk nge-sell nanti di area 1846.00. Nanti coba kita lihat 1846.200. Nanti coba kita lihat, perhatikan di area ini. Nah, ini kemungkinan besar nih targetnya ke harga ini di 1846, targetnya ke 1840. Untuk di area ini jangan kita nge-sell dulu ya, kita tunggu dulu sambil nunggu data rilis dulu. Nanti coba kita lihat karena kalau kita lihat ini, perhatikan ini cukup menarik untuk kita bisa manfaatkan untuk posisi gold malam ini. Kenapa kita nggak nge-sell di harga sekarang? Takutnya cuman sampai di harga ini 1850, cuman nyampe di area ini di 1848. Takutnya sampai di 1448. Ini target ke sininya 1448, habis itu balik lagi ke area ini. Nah, nanti kemungkinan besar takutnya di harga ini. Makanya kita menunggu di harga area ini untuk
posisi selnya. Coba kita ke time frame M15. Untuk gold kita sering-sering gunakan aja di time frame M30 ya. M30, M15 itu cukup menarik untuk kita bisa transaksikan malam ini. Kita nunggu dulu karena kalau kita perhatikan ini area supportnya, takutnya cuma nyampe di sini, habis itu balik lagi ke harga 1854. Nanti tinggal kita lihat untuk posisi goldnya. Coba kita ke yang langsung jawab pertanyaan aja. Dari tadi ada pertanyaan dari Pak Mulya Segara untuk Aussie. Coba kita sinkronkan Aussie dengan yang kita lihat tadi di currency-nya ini lumayan strong ya, strong buy untuk Aussie. Kita di sisi teknikalnya. Kita perhatikan di Nah, untuk Aussie ini nanti coba kita lihat juga paling bagusnya sih kita nunggu data rilis dulu ya. Sekitar 12 menit lagi. Karena ini kalau kita perhatikan ini area resistennya ya. Kalau kita lihat karena kita menggunakan di time frame H4. Kita lihat di time frame H4-nya. Ya, kalau di time frame H4-nya ini jadi resistennya di 70.24. Oh iya. Nanti untuk posisi banyak nanti tinggal kita lihat dulu untuk posisi ini. Di daily coba kita perhatikan dulu untuk di Nah, kalau kita perhatikan di daily-nya ini jadi areanya ya tinggal sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi daily-nya tinggal kita lihat aja sebenarnya untuk transaksi fix naiknya atau breeze kita bisa manfaatkan untuk posisi buy di time frame daily sebenarnya untuk besok, tapi nanti coba kita lihat di time frame H4 dulu ya. Karena kalau kita perhatikan ini harusnya masih bisa ke harga area ini ya di 70.33, sekarang di 70.10, 0.70.100. Targetnya itu di 0.70338. Kalau kita perhatikan ini, nah ini kalau kita lihat harusnya masih bisa ke harga area ini. Sebenarnya kalau untuk posisi ini masih bisa polanya seperti ini. Tinggal kita lihat dulu untuk posisi Aussie-nya karena masih agak berisiko untuk pemanfaatan posisi sell maupun buy-nya. Nanti coba kita nunggu data rilis dulu di 19.30, tinggal sekitar 11 menit lagi. Coba kita perhatikan dulu indeks dolarnya ya. Indeks dolar sebenarnya kalau kita lihat kemungkinan besar sebenarnya ini indeks dolarnya data yang keluar ini melemah ya kalau kita lihat dari sisi teknikalnya. Bisa saja masih ke sekarang di 103.616. Targetnya kemungkinan besar masih ke sini area 102.98. Nah, ini sebenarnya target untuk di indeksnya. Sebenarnya udah saya buat untuk polanya seperti apa, tapi kita lihat dulu untuk malam ini. Nah, kemungkinan besar datanya melemah kalau kita perhatikan secara teknikalnya. Targetnya ke 102.97 atau 103.00 targetnya. Untuk area sekarang sebenarnya ini kalau kita lihat di garis lainnya ini kan ini area
supportnya ya sekarang. Ya, harga bergerak di harga area support. Jadi kita menunggu dulu. Karena takutnya ini akan sampai polanya seperti ini, cuma nyampe di sini di 103,6, kalau itu balik ke harga ini 104,60. Nah, ini yang kita takutkan yang sampai ke harga ini. Ya. Jadi kalau dari sisi teknikalnya, secara pola harusnya ini melemah. Nanti tinggal kita sinkronkan dengan berita rilisnya. Ini kalau kita perhatikan di iya. Nanti coba kita lihat dulu. Coba kita ke ini kalau kita lihat data rilisnya ya, sekitar berapa menit lagi nih. Untuk hari ini kita hati-hati transaksi dulu ya. Kalau kita perhatikan beberapa yang high impact-nya kalau kita perhatikan ini cuma nanti di CPI aja. Kalau kita perhatikan selebihnya itu medium dan low impact kalau kita perhatikan. Kita lihat data consistennya kembali. Nah, ini goalnya udah nyampe ya di ini tinggal kita lihat. Berarti ini kita udah siap-siap untuk posisi goldnya, untuk posisi. Oke, kita lihat di M30-nya. Kita kembali ke gold dulu ya. Ini tinggal kita lihat. Itu posisi goldnya. Kita nunggu dulu selesai M30-nya untuk posisi gold, untuk pemanfaatan sell-nya. Karena kita mencari untuk area penempatan stop loss-nya aja sebenarnya nih. Untuk posisi goldnya. Karena gold sebenarnya ini targetnya masih bisa saja ke ini ya, 1845 dan 1840. Nah, kalau kita perhatikan ini udah bisa jadi ini area support resistannya. Kalau kita, nah ini ketemu juga di sini di harga area ini. Tinggal kita nunggu sekitar 5 menit lagi. Nah, ini coba saya buatkan ya untuk posisi goldnya. Delapan belas lima dua, 1846 targetnya 1840 dan 1838. Nah, ini nanti coba kita pemanfaatannya. Ini jangan nge-sell di harga sekarang ya. Nanti coba kita lihat dulu. Ini coba saya buat dulu. Kita nggak ketinggalan. Sell stop. Oh, kita buat di sini. Gold. Kita buat dulu goldnya. Tadi di 18. Tadi berapa tadi goldnya lupa. 1846. 1846, 1852.
Kita pending order aja. Nah, sell stop kita volumenya kita ambil 0,1 aja di harga 46.200, TP di 52 taruh di 90 aja dulu. Karena kita ada spread ya. TP di 1838, tapi saya coba buat di 1840 aja dulu karena kita coba memanfaatkan di sesi live trading kita. Ini kita ada buat, tinggal kita nunggu ya posisi pemanfaatan selnya. Jadi targetnya ini ya. Kita pasang sell stop di 1846.200. Berarti 1846, 1852, berarti kita ada sekitar 60-an ya. Berarti kalau 0,1 berarti sekitar 60-an dolar stop loss-nya. Coba kita lihat di M30-nya. Berarti tinggal selesai ini, tinggal kita nunggu dulu. Oke, kita lanjut. Coba kita ke crude oil dulu ya, sambil kita nunggu goldnya. Crude oil ini kita udah buat juga kemarin ya. Untuk crude oil targetnya itu udah kita buat, buy stop di 103, targetnya di 107 sampai ke 114. Tapi kalau kita perhatikan cuman sampai di TP1 ya. Nanti coba kita buat ulang dulu untuk crude oilnya, karena beberapa kita live trading banyak juga yang bertanya untuk di sini di crude oil. Nah, cuman harap ya untuk di crude-nya hati-hati. Kalau kita perhatikan dari sisi teknikalnya ini kemungkinan besar masih sideways beberapa hari ke depan. Ini paling kita bisa manfaatkan nanti di Jumat lusa ini. Nah, kita perhatikan. Iya. Nah, kalau untuk crude oil ini kemungkinan besar masih ke harga ini ya. Kembali lagi ke 106.39 untuk crude oilnya. Untuk penambahan targetnya coba saya buatkan untuk area belinya. Ini untuk pemanfaatan buy-nya nanti coba saya buatkan buy. Oh, saya lupa tadi ya, sell untuk posisi goldnya belum saya buatkan. Saya lupa. Oh, udah masuk goldnya. Sell gold di harga, waduh, 1846.200. SL di 1852.600, TP 1840.5. Waduh, saya lupa tadi. Udah keluar datanya bro ini bro. Oh iya Pak, ini datanya berapa Pak ya? Bentar coba kita lihat. Strong US. Strong US. Nah, ini gold kita udah bergerak ya. Saya lupa tadi masukin Pak di kolom chatnya. Oh iya. Ya ini tinggal kita nggak apa-apa. Oh strong US Pak ya. Coba kita ke beberapa kita udah buat. Tinggal kita lihat aja untuk goldnya. Berarti kita yang bertanya dari AUS ini coba kita buatkan dari kemungkinan besar kita bisa
manfaatkan untuk posisi selnya di Aussie. Udah bergerak duluan. Bentar, coba kita lihat. Goldnya sementara running ya. Tinggal kita lihat. Ini stop lossnya udah kita bisa pindahkan ke harga area ini. Kalau masih mau kita lihat aja dulu. Aussie, bentar saya buatkan untuk Aussie-nya di time frame. Coba kita gunakan time frame. Cuman kalau kita lihat polanya di M15-nya kurang menarik ya untuk Aussie-nya. Takutnya ini cuman bermain di range harga ini aja nih. Di 6980 sampai ke 6940. Coba kita lihat dulu sampai selesai di M5-nya. Oh iya. Berarti indeks dolarnya ini masih ke harga ini ya, di 104,4. Ini target terdekatnya nih. Ke harga area monthly-nya. Cuman jangan tergesa-gesa ya kalau kita perhatikan, karena beberapa minggu terakhir ini market cenderung di luar, biasanya di luar analisa teknikalnya. Jadi kita harap hati-hati, selalu ingat setiap kita transaksi stop loss-nya ya. Oke, coba kita ke euro dulu. Nah ini saya baru lupa. Kita coba buat dulu ya untuk di crude oil-nya. Crude oil buy stop di harga 104,30, SL di 102,03, TP di 106,40. Nah ini untuk crude oil-nya. Karena kalau secara fundamentalnya sebenarnya ini tahun masih bergerak di range harga area ini ya, 100-an untuk posisi crude oil-nya. Nah, crude oil-nya kita tunggal nunggu di harga ini ya. Kita gunakan time frame H4-nya untuk transaksi di crude oil. Karena polanya cuma kelihatan di sini. Untuk crude oil-nya. Sekarang 103,16. Mari kita masih menunggu sekitar 100-an. Jadi seperti itu untuk crude oil-nya. Kita lanjut. Kita lihat dulu beberapa yang bisa kita manfaatkan. Coba kita ke pound sterling yen. Pound sterling yen-nya masih sideways. Coba saya buatkan untuk posisi. Untuk Aussie, coba kita buat untuk Aussie-nya. Untuk Aussie 6924. Oh, lumayan. Enam sembilan sepuluh.
Opsinya kita nunggu dulu ya. Kayaknya kurang menarik ini kita bisa manfaatkan. Coba kita goldnya masih bolak-balik ya kalau kita perhatikan, tinggal kita nunggu dulu. Mudah-mudahan area pindahnya di harga ini. Berarti kalau perpindahan candlenya ini M30 1843 berarti fix masih running ke 1840 1838. Posisi gold. Nah, kita ada posisi gold. Oh, udah TP. Goldnya kita ada TP ya. 1840. TP. TP hit. Gold. 1940.500. Tuh, kita udah selesai ya. Kita udah 18.4. Jadi kita ada satu posisi sudah clear ya untuk posisi goldnya. Beres posisi gold. Berarti TP di 1840 1838 udah selesai semua ya. Ini jangan di hold ya, di close dulu kalau udah yang punya posisi sell tadi. Takutnya ini cuma sampai di sini nih. Goldnya ditarik lagi, hati-hati. Posisi goldnya. Nah, udah. Oke, udah selesai. Oke, coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan yang lain. 18. Coba kita lihat 5 menit lagi ya untuk Aussie-nya. Coba kita ke Euro dulu. Euro USD. Nah, kalau kita perhatikan ini di euro juga harap hati-hati ya karena masih bergerak masih sideways kalau kita perhatikan euro USD-nya cuman bergerak. Kuncinya untuk euro USD kalau untuk pemanfaatannya kita nunggu ini ya. Sebenarnya hati-hati di harga area ini. Di 0473 dan 0643 ini agak berisiko di range harga area ini, takutnya masih bolak-balik. Ini yang kita takutkan. Ini ya takutnya cuma bolak-balik di harga ini. Karena untuk euro ini kuncinya kita nunggu di harga ini. Kalau ke harga 0343 ini kita harus nunggu di break harga ini di 0470 dulu untuk harga ini. Ini atau kita untuk posisi buy-nya tunggu di harga area ini. Jadi kuncinya sebenarnya untuk trading itu kita menunggu aja sebenarnya pola. Jadi jangan tergesa-gesa. Menunggu pola sambil kita melihat di area mana bisa kita tempatkan penempatan untuk penempatan stop loss-nya. Ini ya.
Untuk posisi euro USD-nya, jadi area ini di 0640 sampai area 0470 ini jangan transaksi dulu ya. Kemungkinan besar ini masih sedia di harga hari ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Salim dan Pak Iwan. Kalau untuk Pak Salim, USD Japan Yen mau tanya Pak, untuk XAU apakah masih masuk untuk posisi B di 1840? Untuk posisi baiknya Pak kita nunggu sampai di jam 8 ya. Kita nunggu selesai dulu. Coba kita lihat dulu kembali. Nah, ini. Perlu diingat Pak ya, kalau untuk posisi baiknya harap hati-hati dulu karena kita perhatikan tadi ini 1854 itu udah fix jadi area high-nya untuk hari ini ya. Ini di 1854 ini arah high-nya, takutnya ini kalau kita lihat dari daily-nya ini masih bisa ke harga ini Pak, ke 1826. Ini jadi harap hati-hati. Jangan masuk ngebuy dulu Pak. Masih berisiko. Nanti coba kita lihat dulu sampai jam 8. Nah, ini kalau kita lihat daily-nya nih candle-nya udah mulai jadi merah lagi. Ini agak berisiko, hati-hati untuk posisi yang mengebuy. Belum ada konfirmasi untuk posisi lainnya Pak. Tapi kalau Pak Iwan udah masuk tadi, tunggu dulu Pak ini. Selesai ini di HM15-nya, M30-nya. Kalau untuk di pair gold, kita sering-sering lihat di M30 Pak ya. Walaupun selesai M15-nya, tapi M30-nya belum selesai, jangan dulu. Volumenya ini masih kuat ini turun. Nah, kalau kita perhatikan ini kan ada beberapa candle yang rapi naiknya. Kalau kita perhatikan dari ini biasanya juga kalau polanya serapi ini biasanya juga bisa juga penurunnya bisa serapi ini. Jadi momen untuk posisi sell-nya sebenarnya udah selesai, jadi harap hati-hati. Karena kalau kita masuk nge-sell lagi nih lebih besar stop loss dari area targetnya. Ini sambil kita nunggu, coba kita lihat M15-nya udah mau selesainya. Itu pun kalau untuk pemanfaatan ngebaynya juga agak berisiko ya karena stop loss-nya harus di 18.20 sedangkan harga targetnya itu cuma di 18.40 dan 18.46. Nah, ini kalau kita lihat M15 ini masih kuat ini. Volume candle-nya masih besar ini. Jadi untuk pemanfaatan scalping, iya Pak, masih, ini ada masih lanjutannya di bawah pertanyaannya dari Pak Iwan. Potensi ke 1828 masih Pak, masih besar. Kalau kita lihat dari candle daily-nya Pak ya, masih besar ke harga area itu. Jadi jangan terkecoh dengan pola-pola seperti ini. Nah, ini masih besar ini. Masih besar ke harga area ini 1826.70, tapi bagusnya kalau kita pasang TP di 1828 aja. Atau yang suka transaksi swing yang punya posisi tadi ya tinggal dipindahkan aja stop loss-nya jadi no risk. Yang sell tadi 1846 ya tinggal stop loss-nya dipindahkan ke harga area itu aja. Jadi seperti itu untuk gold. Kita lanjut yang lain ya. Kalau kita perhatikan beberapa di mata uang ini agak berisiko ya. Nah, ini kalau kita lihat Aussie masih, cuman untuk pemanfaatan masuk sell ini agak berisiko karena kalau kita perhatikan ini terlalu besar. 7014 ada sekitar 50-an pips. Coba kita lihat di
Coba kita perhatikan di MH1. Oh, hasilnya masih kuat. Nah, kalau untuk pemanfaatan posisi selnya ini berarti kalau kita nge-sell di harga ini stop lossnya lumayan ya 70 pips. Oke, kita lanjut dulu. Coba perhatikan dulu crude oil-nya udah bergerak tidak crude oil. Hati-hati ya untuk posisi goldnya. Karena dasar goldnya ini ke 1843 lagi. Lanjut kita coba ke Nasdaq dulu. Nasdaq ini cukup menarik ya juga. Kalau kita perhatikan, walaupun beberapa hari ini beberapa indeks beberapa negara di Eropa maupun di Asia itu rata-rata indeksnya melemah. Kalau kita perhatikan termasuk kita IHSG juga melemah beberapa minggu ini. Kalau untuk Nasdaq-nya ini kemungkinan besar masih lanjut. Kalau kita perhatikan, ini masih lanjut. Untuk pemanfaatan sell-nya, ini kan karena kemungkinan besar ini harganya masih ke 11.09. Ini kalau lihat dari indeks Nasdaq-nya kalau kita perhatikan. Cuman belum kita ketemu di harga area berapa kita untuk untuk nge-sell-nya. Karena kalau kita perhatikan cuman bisa kelihatan di H4. Nah, kita nggak cukup waktu untuk ini. Untuk pemanfaatan nge-sell-nya menggunakan time frame H4. Ini coba kita lihat aja dulu. Lanjut di pound sterling yen. Pound sterling yen ini kemungkinan besar masih sideways, masih bergerak di harga area ini 160.90 atau sampai 161.50-an. Jadi harap hati-hati. Kalau kita lihat ini beberapa mata uang ini masih sideways ya. Coba ke pound sterling. Kalau pound sterling sini jelas masih kuat ke harga 1.22209, ini masih kuat ke harga ini. Untuk pound sterling untuk GBP USD masih kuat ke harga 1.2209. Kalau kita perhatikan. Nah, ini. Ada sekitar 60-an pips lagi. Area target untuk ini dari Pak Salim ya, lupa tadi. USD Japan Yen. USD Japan Yen ini USD Jepang ini masih kemungkinan besar malah ini masih sideways ya. Jadi kita nggak usah dulu ini. Kita wait and see aja dulu Pak untuk USD Jepang Yen. Karena untuk ini kita nunggu break dulu ini. Yang double topnya di 139.400 untuk posisi ngebuy-nya. Kemungkinan besar kalau besok kita break harga ini 131.37 berarti nanti di hari Jumat depan kita pemanfaatan untuk posisi ngebuy. Nah, kalau kita perhatikan, karena untuk GBP ini kita nunggu sama ya tadi, kita nunggu salah satu di break resisten atau break supportnya, tinggal kita lihat. Kita nunggu di harga ini sama juga. Jadi jangan terkecoh dengan volume kenaikan ini ya, yang keempatnya. Karena USD Japan Yen ini Pak Salim masih berada di harga resistennya, jadi jangan dulu, yang dulu ngebuy. Nah, ini
resisten ini yang saya blok warna merah. Sama-sama Pak Saling. Untuk malam ini kita hati-hati transaksi di mata uang ya. Nah, kalau kita perhatikan ini rata-rata di mata uang masih sideways. Euro USD masih sama juga, masih sideways, masih bergerak di harga area ini ya, masih agak berisiko. Belum jelas arahnya mau kemana. Coba kita ke gold dulu. Goldnya masih lanjut atau gimana? Crude oil, crude-nya kita nunggu dulu ya. Tadi kalau untuk pemanfaatan sell-nya selain itu apalagi? Coba kita lihat di DAX 40R atau GER 20 ini indeks Jerman biasanya menarik juga. Coba kita lihat. Kalau bisa kita manfaatkan juga. Masih sama juga. Goldnya coba ya, jadi mungkin itu beberapa pair yang bisa kita transaksikan. Nanti coba kita lihat dulu di goldnya. Coba tahu masih bisa kita manfaatkan. Goldnya ini ada berada di harga ini 18.37 berarti ke 18.28 ya. Euro USD, Pound Sterling, USD Jepang Yen, Aussie, Gold. Nah, coba kita lihat dulu yang di Facebook. Sama juga. Nasdaq bro, sudah bro Nasdaq. Oh, Nasdaq ya, Nasdaq. Indeks, bro. Nah, Nasdaq-nya coba kita lihat untuk Nasdaq-nya, karena sebenarnya Nasdaq ini bergerak di harga support ya. Kalau kita lihat di daily-nya coba kita lihat di time frame. Karena sebenarnya secara targetnya ini masih ke harga ini ya. Untuk Nasdaq-nya masih ke 11095. Nasdaq. Dow Jones-nya ikutkannya. Oh ya, Dow Jones-nya juga sama. Karena kalau kita perhatikan ini beberapa negara Asia Eropa ini rata-rata indeksnya melemah ya. Termasuk kita juga di IHSG-nya lumayan penurunannya. Untuk posisi sell-nya ini tinggal kita nunggu aja sekitar 3-4 menit lagi. Coba kita lihat untuk ini. Karena ini yang kita cari itu penempatan stop loss-nya aja sebenarnya. Karena secara targetnya ini masih ke harga yang tadi berapa di 11095. Ini sebenarnya targetnya.
Nah, ini. Kalau kita gunakan expansionnya, targetnya masih ke 11633. Nah, untuk Nasdaq, SAR masih melemah ke harga 11633,55. Ini tinggal kita nyari aja nih untuk posisi sell-nya di harga berapa untuk Nasdaq-nya. 15-nya. Jangan nge-sell dulu ya harga sekarang. Nah, ini saya buat dulu untuk Nasdaq, NQ 20, NQ 20. Ini sell stop di harga 12.079, SL di 12244.00, TP di 11633.55. Nah, ini untuk Nasdaq-nya. Nanti kita nunggu di harga ini ya. Kita nunggu selesai perpindahan candle-nya ini jam 9, siap-siap nanti nge-sell di harga ini. Targetnya ke sini. Stop loss di 12.4. Stop loss-nya kita buat kecil aja. Coba kita lihat ulang dulu berapa pair. Pound euronya masih sama ya. Pound sterlingnya sama. USD Jepannya juga sama, masih bergerak di harga ini. Jangan terkecoh, jangan sampai ngebuy di ini. Takutnya ini cuma area resistennya. Karena secara H4 ini harusnya masih ke harga 128. Kita harap hati-hati. Aussie sama juga. Belum selesai. Ini masih bisa balik ke harga ini ya. 6969. Pound sterling yen masih sideways. Posisi goldnya ini kemungkinan besar ini jadi supportnya dulu. Jadi tinggal kemungkinan besar nanti di jam 10, jam 11 lanjut. Nah, ini masih bisa balik ke harga 1843 ya untuk goldnya. Jadi hati-hati. Crude oil nunggu harga ini 0104.6 untuk posisi buy stopnya. Targetnya di 106.39, stop lossnya di 101.33 untuk posisi buy stop di crude oilnya. Jadi malam ini kita cuma ada satu posisi di gold, lumayan pemanfaatannya tadi ini yang sempat nge-sell di 1846, stop TP di 1840, 38. Jadi mungkin seperti itu Pak Ardi, live trading kita malam ini. Oke, tadi berarti profit di emas bro ya, gold ya? Iya Pak, di gold gold ya, tadi gold dapat di TP di 418.40 ya, 6 dolar lah, ya. 6 poin, 6 poin. Ya, 6 poin. Kurang lebih 6 poin. Oke, karena tadi ada data ekonomi dari Amerika yaitu inflasi konsumen yang mana angka aktual dari inflasi konsumen untuk yang tahunan ini di atas prediksi ya. Jadi penguatan strong US untuk yang bulanan pun juga sama di atas prediksi 0,4 prediksinya, tapi aktualnya 0,6. Jadi semuanya strong penguatan US dollar. Jadi membuat harga emas sempat tadi jatuh, kita lihat bersama-sama. Kemudian harga mata uang yang berlawanan dengan US, ada Aussie, kemudian pound sterling, euro, semuanya melemah. Terjadi pelemahan karena dolarnya lagi kuat banget seiring dirilisnya inflasi konsumen. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Terima kasih Ardiansyah yang sudah memberikan analisa teknikal.
Sama-sama Pak Ardi. Oke, untuk apa namanya yang tadi sudah mengikuti live thread, jadi live thread disclaimer ya, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi di sini kita cuma memaparkan secara edukasi untuk uh, gambaran market di sesi perdagangan Amerika pada malam hari ini. Oh ya, untuk tadi di komentar ada Yunan, Oh iya Pak. Gold dan GU-nya turun TP down TP ya, jadi semuanya kena take profit. Oh, iya. Oke, Mantap Pak. selamat bagi Anda yang sudah entry posisi dan kena take profit. Jadi dalam menganalisa kita selalu menggunakan take profit juga menggunakan batasan untuk stop loss. Jadi kalau terjadi salah analisa, kerugiannya pun juga terbatas. Apa namanya tidak sampai terlalu panjang. Jadi ada stop loss-nya ya, ada stop loss-nya. Nah seperti itu. Karena stop loss ini juga untuk apa namanya batas toleransi ketika kita mengalami kerugian. Nah itu toleransi yang kita terima. Oh ya kalau salah sekian poin atau sekian dolar. Nah seperti itu. Jadi tetap kita dalam menganalisa selalu menggunakan stop loss dan take profit. Oke, terima kasih atas semuanya yang sudah berpartisipasi di Zoom meeting, juga yang sudah online bersama kami di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa yang ada di online channel YouTube di subscribe untuk GK Invest Semarang Indonesia, supaya nanti kalau ada informasi edukasi dari GK Invest cabang Semarang, Anda mendapatkan notifikasi. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Ketemu lagi insya Allah besok hari Jumat jam 7 malam bersama saya juga bersama Ardiansah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.